Urusannya kan dari sajadah sampai ke haram jadah. Jadi saya Istilahnya ya. harus tahu persis, jangan Iya. katanya-katanya Betul, betul, gitu. betul, Karena betul. itu kami selaku dewan, kalau ada yang laporan ke dewan, kami berkunjung kepada rumah sakit yang diadukan tersebut. Kita sampaikan bahwa keluhan masyarakat seperti ini, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada peningkatan untuk melayani BPJS ataupun yang bukan BPJS-nya. Karena BPJS yang sudah dikatakan UHC tadi, siapapun yang sakit sudah bisa cukup membawa KTP saja. Iya, Itu iya, kan iya. ada masjid tuh. Nah, Mhm. itu yang harus menuju ke makam Mas Kumbali, itu kan jalannya sempit. Bahkan longsor. Oh, Pernah ada yang bawa mayat jatuh karena begitu diinjak iya, 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 longsor iya, gitu. iya, Jadi iya. itu yang ingin saya perjuangkan. Mudah-mudahan bisa di tahun 2026 bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO, kembali lagi nih di podcast BCO Media. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa sekarang BCO bekerja sama dengan Sekwan DPRD Kota Cilegon, fokus di pembahasan di Komisi 2. Ya, sahabat BCO, sekarang kita sudah dengan Ibu Haji Abadiah. Selamat siang, pagi, sore. Selamat pagi. Selamat pagi, iya Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya Bu Haji. Jadi sahabat BCO, kita mengenal Bu Haji ini mungkin sudah sangat lama, tapi sekarang beda sekarang sudah ada di kantor Dewan. Ya tentunya Bu Haji mungkin atau Bu Dewan bisa menjelaskan nih, gimana nih tadinya kan ada di kedinasan. Betul. Sekarang ada di kedewanan nih. Jadi mungkin perjalanannya bisa diceritakan dulu ke Baik. sahabat BCO Ya. semuanya. Baik, terima kasih. Ya, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang orang bilang Ibu Haji nggak ada pensiunnya katanya, dari kepala dinas sekarang menjadi dewan. Iya, iya, Ada iya. yang bertanya, enak mana sih Bu Haji, jadi dinas, kepala dinas Iya. atau jadi Bu Dewan katanya. Hmm. Saya bilang dua-duanya juga enak, kita syukuri aja karena ini adalah amanah dari Amanah. Allah, juga kita harus betul-betul menjalankan tugas tersebut. Dan pada saat di kepala dinas memang cakupannya luas ya, sekota Cilegon. Namun kita langsung terjun ke lapangan sehingga apapun yang terjadi di lapangan kita langsung turun dan kita langsung lihat. Kalau di kepala dinas dulu ya, karena memang urusannya saya itu waktu di zaman kepala dinas sosial dulu ya, urusannya kan dari sajadah sampai ke haram jadah. Jadi saya Istilahnya ya. harus tahu persis, jangan Iya. katanya-katanya Betul, betul, gitu. betul, betul. Dan sekarang di dewan ya kita syukur saja karena memang kita hidup ini harus bersyukur terus dan juga harus bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi kita insya Allah katanya panjang umur. Jadi itu intinya, yang terpenting adalah silaturahmi. Kemanapun kita berada, yang penting kita selalu bersilaturahmi dengan ikhlas dan baik. Saya kira itulah perjalanan kami, karena memang saya ya, karena saya di dinas sosial itu atau di PNS itu 39 tahun 9 bulan. Luar biasa. Dari guru SD, Iya. kepala sekolah di usia 37 tahun, 3 tahun kepala sekolah saya pindah ke Pemda, dari Pemda terus kasih setiap tahun makan sumpah. Terakhir yang agak lama jadi bukan kepala bidang, kepala perpustakaan dan arsip ya. Waktu itu 5 tahun, terus pindah ke kepala dinas sosial. Karena pada situ memang saya merangkap di kepala dinas sosial kepala dinas arsip juga iya. Jadi merangkap, akhirnya ada yang baru di arsipnya, kita pindah ke sosial dengan selama 6 tahun kurang lebih. Dan setelah itu pas mau pensiun setahun setengah dipindah ke Indang. Indah. Jadi kita hanya bisa membuka pasar Cikerai saja.
yang di Cibuber sana. Alhamdulillah. Iya. Hanya itu karena memang pas COVID kita juga dikasih uang tidak menerima karena memang posisinya tidak memungkinkan ya. Jadi hanya bantuan-bantuan secara tunai kepada masyarakat yang kurang mampu, misalnya memberikan bantuan untuk modal menjahit, misalnya bikin majun, bikin masker, dimodali, terus dia juga yang akan menjualnya. Iya. Ya, itu dia sahabat BCO. Jadi sudah ingat nih ya, sekarang Bu Haji ini sebelumnya di dinas kedinasan dan terakhir itu di dinas sosial dan Indak ya. Iya. Di Indak ya. Iya. Di tahun berapa itu Bu Haji pensiun? Pensiun kita di tahun 2021. Oh, 2021. Oke. Lumayan lama tuh. Lumayan lama betul. Berapa tahun? 3 tahun jenjangnya. Nah, terus apa nih motivasinya akhirnya memilih untuk terjun ke politik gitu? Ya kan awalnya saya tidak ada niatan ya untuk terjun ke politik ini, karena saya tahu bahwa di politik itu seperti itu, tapi karena saya ada yang minta dan saya juga pernah punya jasa ke orang tuanya beliau, yang datang itu adalah yang minta itu adalah Pak Dr. Iman Aryadi. Akhirnya saya minta izin ke suami mengizinkan dengan syarat Pak Iman datang ke keluarga kami, meminta itu supaya kita diizinkan. Alhamdulillah diizinkan, suami juga mengizinkan. Kita prung di sana dan saya sendiri iya tidak. Pak, takut tidak dapat nih, kalau tidak hasil gimana nih? Iya. Tenang aja, pasti dapat Bu Haji mah, katanya begitu Pak Iman itu. Akhirnya saya bismillah, terus ngobrol dengan saudara-saudara, dan dari situlah kita awal mulai berdiskusi tentang kedewanan. Dan pada saat pencalonan, untungnya saya waktu zaman kepala dinas berangkat ke Bandung, saya mau fotonya untuk apa Bu? Untuk calon dewan. Padahal saya tuh hanya asal ngomong aja. sudah pernah itu ya terucap ya. Padahal saya pengen rada gaya aja lah gitu. Konteksnya padahal bercanda waktu itu mungkin. Betul. Iya. Berang itu bener ya. Jadi ucapan itu doa. Iya. Akhirnya ya, pokoknya kalau diceritakan panjang lah untuk pencalonan dewan itu. Yang jelas adalah qudratullah, Allah memberikan terbaik untuk saya ya dan keluarga saya, dan insya Allah saya mudah-mudahan amanah terus. Amin. Ya, sekarang kenapa memilih apa ditugaskan untuk di Komisi 2? Ditugaskan ya. Iya. Nah, gimana nih menurut Bu Haji di Komisi 2 ini yang sebenarnya background Bu Haji nggak jauh-jauh ya? Iya. Nggak jauh-jauh karena dulu di dinas sosial. Betul. Sekarang Komisi 2 ini kan tentang ya layanan dasar. Betul layanan dasar ya. Kesejahteraan sosial juga. Betul. Gitu. Kalau sekarang intinya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat. Gimana tuh buat jadi Komisi 2 ini? Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat tersebut ya kita harus tahu dulu dari 3 aspek ya, terutama pendidikan. Selain pendidikan juga kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Nah, ketiga-tiganya adalah yang berdominan untuk bisa bagaimana caranya masyarakat kita menjadi sejahtera. Karena pendidikan orang tidak mungkin tidak akan bersekolah, tidak mungkin dia tidak mau buta huruf. Yang jelas bahwa masyarakat Indonesia khususnya Cilegon itu harus mengenyam pendidikan, baik di sekolah TK atau di SD, SMP, SMA, dan bahkan Cilegon ini sudah 12 tahun wajib belajarnya. Dan alhamdulillah sekarang ini juga sudah ada S1 yang dapat beasiswa Cilegon Juara. Insya Allah mudah-mudahan dengan pendidikan yang digagas oleh Pak Robin ya, yang dilanjutkan oleh Pak Robin ini, mudah-mudahan pendidikan di Kota Cilegon akan lebih baik lagi. Amin. Itu saya kira. Karena pendidikan ini bagaimanapun juga berkaitan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan pada saat lulus sekolah, karena sekarang ini anak-anak tuh biasanya ingin sekolah di SMK, yang katanya ingin cepat mendapatkan pekerjaan, tapi nyatanya tidak seperti apa yang diharapkan oleh anak-anak tersebut. SMK banyak yang menganggur juga, dan juga adalah sebentar ya. Di SMK itu pendidikannya banyak, tetapi ada yang lebih khusus seperti bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris banyak anak-anak yang belum menguasai. Sehingga apabila lulusan SMK yang pengen bekerja,
banyak yang tidak diterima, itu sebetulnya kesalahannya bukan dari siapa-siapa ya, karena mungkin situasional kali ya, dan kondisional, karena mereka dalam pembelajaran di sekolah bahasa Inggrisnya sangat kurang, sehingga begitu tes di perusahaan-perusahaan, di bahasa Inggris itulah kelemahannya. Jadi harusnya memang di Cilegon ini antara sekolah dengan industri yang membutuhkan kita harus linier. Benar. Ya. Karena di Cilegon ini juga jarang yang sekolah lulusan fisika atau kimia ya. Yang kebanyakan di SMK juga mesin dan sebagainya. Tetapi itu pun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dia di mesin, selagi naker mau menyiapkan ya BLK untuk mesin atau untuk yang lainnya atau yang dibutuhkan oleh industri, saya kira itu bukan berarti hambatan untuk bisa tidak bekerja. Saya kira itu sih Pak. Yang terpenting tadi itu linear. Jadi Kepala Dinas Pendidikan harus berkomunikasi dengan para perusahaan, lulusan-lulusan yang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut apa saja. Dan bila mana perlu kita bisa ada kontrak ya. Anak yang lulusnya bagus bisa diambil oleh perusahaan tersebut. Kira-kira begitu. Ya, itu sahabat BCO ya. Jadi memang sekarang kendalanya memang di soal pengangguran ya, isunya ya Bu Haji ya. Dan soal PHK juga nih yang sedang tahun 2025 ini luar biasa ini Bu Haji. Gimana nih tanggapan Bu Haji soal isu itu? Ya, baik. Kalau isu PHK memang itu kan yang punya kewajiban mem-PHK atau tidaknya perusahaan. Dan kadang-kadang ada ego ya, ego antara pekerja atau karyawan atau juga ego perusahaan. Egonya di sini, karyawan yang ada di Cilegon kadang-kadang apa ya istilah bahasa Indonesianya itu ya, saya mau kerja nanti aja jam sekian. Mungkin tidak disiplin waktu. Oh, disiplin. Iya, tentang kedisiplinan juga kan itu harus betul-betul dimaksimalkan karena memang itu adalah kewajiban kita selaku karyawan. Kalau saya kan dulu di Kepala Dinas bukan berarti Kepala Dinas harus datangnya siang, justru harus lebih pagi. Kita menunggu anak-anak di pintu, mana yang sudah datang, mana yang belum. Sehingga yang belum datangnya siang kita masih nongkrong di situ, dia akan malu dengan sendirinya, tidak usah ditegur. Betul. Nah itu kira-kira. Jadi karyawan ini menganggap sepele terhadap perusahaan, begitu di PHK baru dia teriak. Sekarang itu juga kita ada hearing di jam 10 masalah PHK tersebut. Oh. Iya. Jadi saya sih berharap kepada semua karyawan dimanapun bekerja untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab dan juga berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Saya kira itu sih. Ya itu ya. Jadi memang ya dilema. Iya. Jadi satu sisi memang dari sisi SDM, di sisi lain ya itu memang sudah jadi kewenangan industri atau perusahaan itu sendiri gitu ya. Ya paling kita bisa memfasilitasi saja, bisa memberikan contoh dengan baik, mengingatkan supaya sama-sama kerjasamanya baik dan juga saling komunikasinya juga baik. Oke, dan selanjutnya nih Bu Haji soal kesehatan, pelayanan kesehatan dan yang ada di Kota Cilegon ini kan sekarang udah UHC ya? UHC. Iya, itu gimana tuh Bu Haji? Jadi di Cilegon ini alhamdulillah ya dengan pemerintahan dari semenjak Pak Aat sampai sekarang ke Pak Robin, UHC sudah maksimal ya. Kalau tidak salah sudah 99,85%. 99,85%. Artinya ini sangat signifikan kenaikannya, alhamdulillah. Tetapi pada saat 99,85 tersebut dapat piala atau piagam dari pusat, ternyata tantangannya di Cilegon sendiri masih ada masyarakat yang belum maksimal pelayanannya. Oleh karena itu kami selaku Dewan, kalau ada yang laporan ke Dewan, kami berkunjung kepada rumah sakit yang diadukan tersebut, kita sampaikan bahwa keluhan masyarakat seperti ini, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada peningkatan untuk melayani BPJS ataupun yang bukan BPJS-nya, karena BPJS yang sudah dikatakan UHC tadi, siapapun yang sakit sudah bisa cukup membawa KTP saja.
Sudah cukup KTP saja Iya, ya. kalau darurat ya, kalau urgent banget nanti persyaratannya bisa menyusul sama Nyusul. itu. Ya, 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 ya. Jadi sekarang sudah bisa eh, masyarakat yang urgent ya, posisinya urgent yang harus cepat ditangani. Iya, tentunya Itu urgent itu dia sudah ke klinik yang punya rujukan, dirujuk kemana gitu ya, ke puskesmas atau kemana. Dan diterima, dia misalnya belum punya BPJS nih. Nah, dia tinggal datang, tunjukkan KTP, tapi tidak hanya KTP saja. Ada syarat-syarat lain. Hanya diawali dengan menunjukkan KTP Kota Cilegon. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, itu ya, sahabat BCO. Jadi yang untuk kesehatan di Cilegon sekarang sudah bisa lebih membaik lah gitu untuk pelayanannya. Semoga kedepannya dan lebih baik lagi karena RSUD kita juga sudah mau 5 lantai. Iya, 5 lantai ya, walaupun belum terus. Karena memang Pak Wali sekarang ini membangun gedung-gedung puskesmas di 8 kecamatan yang harus buka 24 jam. Targetnya 24 jam Iya, semua ya. artinya bahwa masyarakat Cilegon harus terlayani kesehatannya. Betul, betul, Jangan sampai terabaikan. Bahkan ada dokter keliling, ada keliling, jadi menjemput gitu. Dari puskesmas menjemput ke rumahnya. Apabila dia, misalnya dia lagi melahirkan dan tidak mempunyai kendaraan, itu bisa dokternya yang keliling. Oh, jadi ada dokter yang standby keliling untuk kalau ada yang urgent tidak ya. mampu untuk berangkat ke ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tapi sekarang ini kayaknya semua rata-rata sudah pada punya kendaraan, minimalnya motor sudah punya, dan alhamdulillah itu sudah teratasi. Walaupun dokternya tidak keliling misalnya, itu pasti akan bisa melakukan sendiri ke puskesmas tersebut. Iya. Jadi dari puskesmas kalau memang ada tindakan lanjut baru ke RSUD. Iya. Oke. Jadi RSUD tidak bisa langsung menerima, sekarang datang nih pasien tanpa ada rujukan, dibawa ke RSUD atau ke rumah sakit KS dengan langsung dirawat, tidak bisa. Harus ada dulu dari rujukannya. Ya, itu sahabat BCO. Dan selanjutnya nih Bu Haji, isu selanjutnya kan ini kita soal kesejahteraan sosial secara umum nih. Kan Bu Haji kan sebelumnya di dinas sosial nih. Nah, gimana nih menyikapi kesejahteraan sosial di Cilegon nih? Oh ya, kalau saya menyikapi kesejahteraan sosial, karena kita berbicara data ya. Data fakir miskin, karena kesejahteraan itu tidak lepas dari orang yang tidak mampu. Betul. Dulu zaman saya menjadi kepala dinas, itu yang tidak mampu itu yang nerima bantuannya ya, yang nerima bantuannya ada 12.900-an. Sekarang yang dibantu oleh pemerintah pusat. Sekarang ini katanya ada pengurangan dari pusat tersebut. Tentunya untuk bisa menangani semua masyarakat yang kurang mampu ini, kalau kita mengandalkan data dari Badan Statistik, saya kira itu tidak pas. Oh, tidak pas. Karena apa? Tidak sesuai. Karena kalau tidak diverifikasi, tidak akan menjangkau orang yang desilnya yang paling rendah. Paling 1 sampai 5, 6 dan 7-8-nya kan tidak tersentuh. Jangan bilang bahwa itu rumahnya bagus, dan ternyata orang kampung tuh kadang-kadang begini Pak, rumahnya jelek, punya tanah sepetak dijual untuk membangun rumah. Padahal dia punya anaknya 6. Dibuatkanlah rumah tersebut satu kamar ini, jadi dibagi-bagi per kamar. Harusnya kan ada yang orang tua yang seperti itu. Padahal yang lebih baik lagi adalah dibagi tanahnya, ini sepetak, jadi nanti dia bangun sendiri. Itu kan yang lebih bagus. Ketimbang tadi itu dibangun rumahnya satu kamar. Begitu ada survei dari pusat bahwa ini tidak dinyatakan tidak mampu karena rumahnya serba keramik dan juga bagus. Oh, iya. Padahal di situ ada beberapa kakak loh Pak. Dia punya motor. Nah, motor itu ternyata untuk usahanya, bukan untuk kemewahan, bukan. Jadi kebanyakan seperti itu kalau orang di kampung itu Pak. Ya, terutama di tempat saya ada yang seperti itu. Bu, saya tidak dapat bantuan. Ya orang kamu rumahnya bagus, saya bilang. Orang pusat kan kriterianya ini. Dia tidak akan mengatakan kamu tidak mampu. Kenyataannya kamu mampu karena rumahnya bagus. saya kira gitu.
Bahkan dulu mas saya itu melakukan verifali sih Pak ya. Orang yang memang tidak mampu saya tempel rumahnya tuh bahwa ini keluarga tidak mampu. Ditempel tuh di depan pintu. Jadi kalau orang yang merasa malu, dia merasa mampu, tidak mau dong ditempel. Ya. Nah, dulu seperti itu. Harusnya sih sekarang ini juga harus ada verifal lagi. Pemerintah menyiapkan dana untuk verifali, ya. Jadi diverifikasi dan divalidasi supaya betul-betul masyarakat tidak mampu itu tepat sasaran. Karena sekarang ini banyak yang mau benar dan tidak, saya wallahu alam ya, bahwa itu mampu dikasih, saya tidak mampu tidak dapat. Itu banyak yang seperti itu. Pagi-pagi bisa subuh ada datang ke rumah, kemarin ada pembagian, ibu saya tidak dapat, ibu saya tidak dapat. Padahal saya janda, itu yang punya suami, itu yang pada dapat, saya kok tidak. Saya telepon Pak RT, Pak RW, itu bukan dari saya, telusuri, saya bilang gitu. Tolong ditelusuri, bantu wargamu nih, kasihan. Katanya beras aja tidak kebeli. Nah, seperti itu kan harusnya memang diadakan verifali kembali supaya masyarakat Cilegon ini benar-benar sejahtera. Kan sejahtera itu adalah masyarakat Cilegon akan merasa nyaman, tentram, sehat, sentosa. Saya kira itu. Ya, ya, jadi mungkin assessment ya, seperti assessment dulu, ada compare data juga mungkin dari pusat sama yang di kota gitu ya. Betul. Jadi harus di compare juga ya datanya. Kan sekarang juga di provinsi hilang 13.000 BPJS itu. Oh. Dari pusat juga hilang. Kita dulu memang setelah verify itu langsung ke Kemensos, kita memadukan data. Ya, ya. Ini yang harus dimasukkan, ini yang harus dikeluarkan. Ibu enak di sini, tidak akan ada yang protes. Saya yang banyak protes. Gitu. Iya, iya. Nah, Bu Haji kan ini dapilnya dapil Cilegon Cibeber ya? Betul. Nah, itu di dapil Ibu sendiri gimana tuh? Soal kesejahteraan sosialnya, atau mungkin ada masyarakatnya itu lebih ke keluhannya apa sih gitu? Ya, ada beberapa masyarakat yang kemarin itu kena musibah, rumahnya roboh. Tapi sudah saya bantu, tapi itu belum semua ya, belum maksimal, baru beberapa rumah saja. Harapannya saya sih mudah-mudahan Perkim nanti itu yang menangani. Kita juga sudah menyuruh RT, RW dan Lurah untuk bisa mendaftarkan ke Perkim, untuk bisa dibantu supaya layak huni pakai. Layak huni pakai. Karena rumah itu nomor satu, yang namanya sandang, pangan, papan. Papan itu yang nomor satu. Walaupun kita tidak punya beras, kalau rumahnya tidak kehujanan, tidak kepanasan kan nyaman. Itu yang nomor satu. Walaupun kita bahkan hanya yang dipakai saja, kalau memang rumahnya aman nyaman, itu juga masyarakat akan bisa merasakan kebahagiaan walaupun tidak sebagai orang yang menengah ke atas. Iya, 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 iya. Jadi itu ya sahabat BCO, yang ada di dapilnya Bu Haji ini ternyata keluhannya lebih ke hunian ya, hunian layak pakai ya. Layak pakai tidak terlalu banyak juga sih ya, hanya berapa kemarin itu ya, nggak selalu meluas, cuman ada beberapa yang belum ditangani aja. Kebetulan yang saya tengok, saya bantu, cuman bukan dari APBD, dari Basnas yang saya bantu tersebut, dari masyarakat setempat. Mudah-mudahan kalau sudah dilaporkan melalui Perkim, mudah-mudahan Perkim juga bisa mengantisipasi, dan katanya sudah akan layani semuanya karena anggarannya juga insya Allah mencukupi. Karena wali kota sekarang ini mementingkan program pro rakyat. Jadi yang terpenting adalah politik beliau itu bagaimana caranya masyarakat Cilegon menjadi sejahtera. Terutama yang banjir juga. Nah itu ya. Kan. Gimana itu Bu? Ya tempat saya juga kebanjiran di Alinaya itu. Iya. Jadi atas sana airnya masuk, nombrog itu menerjang pagar Alinaya, roboh pagarnya, airnya masuk ke Alinaya, kebanjiran lah Alinaya. Tapi sekarang sudah difasilitasi, kemarin juga dapat bantuan dari Pak Wali Kota, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir. Mungkin karena kurangnya tandon kali ya, karena air yang di atas itu tidak ada penampungannya, sehingga ngalir kepada tempat yang rendah kan kalau betul. Sehingga yang paling ujung itulah yang kena sasaran air. Sampai empang saya juga jebol. Iya. Seperti itu. Nah, Bu Haji sendiri nih apa nih yang sedang
apa ya, sedang dilakukan di dapilnya nih, yang Bu Haji konsentrasi di dapilnya itu apa yang sedang dilakukan? Baik, kami sedang mendata ya, terutama kan kita sering reses, udah 3 kali reses. Masukan-masukan dari aspirasi dari masyarakat tersebut saya catat, saya perjuangkan supaya aspirasi masyarakat tersebut bisa ditangani, bisa ditindaklanjuti oleh Dewan dengan catatan melalui Pokpir. Oke. Iya, saya sedang menggalakkan untuk jalan yang menuju ke kuburan, karena dari jalan raya menuju kuburan itu ada 20 km kurang lebih ya, sehingga harus di TPT, juga harus di konblok si jalan tersebut. Tapi jalannya tidak jalan lebar, jalan-jalan kampung, jalan apa namanya ya, Punten, ini yang di sebelah mana, Bu Haji? ini yang samping Alinaya. Oh, oke, ya, Itu ya. kan ada masjid tuh. Nah, Mhm. itu yang harus menuju ke makam Mas Kumbali, itu kan jalannya sempit, bahkan longsor. Oh, Pernah ada yang bawa mayat jatuh karena begitu diinjak iya, 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 longsor. iya, iya, Gitu. iya. Jadi itu yang ingin saya perjuangkan. Mudah-mudahan bisa di tahun 2026 bisa terlaksana. Amin, 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 amin. Dan mungkin Bu Haji sendiri selama 1 tahun ya, sudah 1 tahun Bu Haji Iya. ya. Nah, sudah 1 tahun ini apa saja nih yang sudah dilakukan nih Bu Haji? Kalau saya mendata, terjun ke lapangan itu, yang pertama lihat posyandu. Hmm. Seperti apa di sana posyandunya, poswindu, bahkan saya kemarin mengecek masalah makanan untuk stunting, ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan juga untuk lansia, ya. Jadi saya selalu ingin tahu betulkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah ini dijalankan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah sudah betul, hanya kendalanya terutama di kampung saya belum punya posyandu. Oh, Karena memang belum punya tanah wakaf. oh, iya, iya, Itu iya. kesalahannya. Di Jarang itu sekalinya sudah tidak ada lagi lahan kosong. Oh, sudah tidak langsung Sudah ya? tidak ada lagi. Ada juga lahan kosong yang di pinggir jalan tersebut sudah punya orang luar dan harganya cukup mahal. Nah, itu yang ingin saya perjuangkan, karena bagaimanapun juga yang namanya apa namanya tadi itu posyandu ya, posbindu, apalagi lansia yang ingin berobat setiap minggu sekali, itu yang harus kita perhatikan. Dan alhamdulillah, kalau dulu kan innalillahi wa inna sering terdengar. Hmm. Sekarang ini alhamdulillah sudah agak berkurang. Kan tujuannya adalah supaya masyarakat Cilegon ini taraf hidupnya lebih lama. Jangan sampai kenapa tidak lebih lama? Mungkin karena masukan gizinya berkurang dan juga kesehatannya mau berobat tidak bisa. Tapi sekarang ini sudah berbagai macam upaya oleh Pak Wali dilaksanakan, dan insya Allah mudah-mudahan lansia-lansia sekarang ini tidak hanya usia 50 atau sampai 60, bahkan lebih dari 60 tahun. Nah, dulu kan 60 ya rata-rata ya, Iya. lansia tersebut. Nah, Bahkan sekarang ini bisa sudah di bawah. lebih. Ya. Nah, insya Allah sekarang ini lebih dari 60, bahkan 65, bahkan di pusat juga sudah 65 tahun ke atas untuk lansia tersebut. Secara Jadi data saya ya. ini belum masuk lansia. Oh, belum ya? Karena 65 tahun ke 65 atas. tahun. Iya, iya. Bu Haji masih 35 mungkin. 36. 36. Jadi awet muda dan masih segar untuk melayani masyarakat. Amin. Gitu ya. Ya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Haji untuk dapilnya atau untuk konstituennya. Ya. Harapan saya mohon doa, mudah-mudahan saya sehat terus, biar bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa amanah untuk masyarakat, khususnya dapil saya, dan juga mudah-mudahan masyarakat Cilegon ya, wabil khusus juga Cilegon Cibeber, semuanya sehat, juga tidak ada lagi yang ngeluh ini dan itu. Insya Allah Pak Wali Kota, karena janji politiknya adalah ingin mensejahterakan masyarakat Cilegon, insya Allah itu akan terpenuhi, baik itu dari sisi kesehatan, dari pendidikan, walaupun dari apalagi karena kerjaan pengangguran, ya, kebanjiran. Cuman sekarang ini memang walaupun ada yang ngeluh, sekolah swasta agak sedikit kelep, karena memang pendidikan negerinya sudah cukup banyak, sehingga yang swasta ini agak berkurang. Gitu. Tapi insya Allah Pak Wali berjanji akan diseimbangkan
antara negeri dan swasta. Mungkin karena swasta mah banyaknya, bukan di Dikbud, di Kemenag, sehingga itulah kendalanya. Tapi insya Allah kalau misalnya sekolah-sekolah negeri tersebut sudah ada penambahannya, yang kemarin SMP juga ada 4 penambahan, atau juga ada penambahan lokal atau kelas. Mudah-mudahan dengan menyeimbangkan dengan sekolah swasta, karena sekolah swasta juga harus dihargai, dia membantu pemerintah yang tidak mampu ke negeri dulunya tuh, karena dulu mah tidak ada gratis pada sekolah ke swasta. Tapi sekarang ini karena pada gratis semua di negeri, sehingga swasta lah yang kurang. Kurang Nah, ya. mudah-mudahan Pak Wali juga bisa menyembuhkan itu, sehingga pengangguran yang ada di guru, karena kan guru-guru yang mengajar di swasta itu kan itu lapangan kerja mereka. Betul, Kalau betul. sampai berkurang muridnya, ya berkurang juga lah gurunya, kira-kira Iya, itu, sehingga betul, mengurangi betul. pengangguran juga, karena swasta makan gajian dan sebagainya dari situ dikelola sendiri, dan juga gajian dari situ. Cuman ya sekarang ini untuk Alinaya alhamdulillah ya tidak seperti orang-orang, walaupun ada perubahan pasti mengalami penurunan karena banyak faktor. Satu, masyarakat Cilegon sudah pada sekolah keluar juga, banyak pilihan, baik yang pesantrennya maupun ke sekolah-sekolah yang lebih bagus lagi lah, yang grade-nya A. Padahal sekolah di mana-mana juga sama. Yang terpenting adalah niat anaknya, Betul. kesemangatan belajar anaknya. Punten ya, saya bukan promosi, di Alina itu sudah banyak sekali lulusan-lulusan yang akademiknya bagus, yang sudah jadi ini dan itu dan sebagainya. Jadi harapan saya mudah-mudahan masyarakat Cilegon sejahtera, Amin, amin. aman, nyaman, ya, tentram, dan juga sehat sentosa Amin, untuk amin. selamanya. Baik, ya itu ya, sahabat BCO. Podcast kita kali ini dengan Ibu Haji Abadiah dari Komisi 2 sudah selesai, dan kita kembali lagi nanti di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.